Halo semua, nama saya Violin Venesia dari XIPS 2 absen 16. Perkenalkan, aku Cecilia Putri Bunga Nafmatasari dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Albert Wahyu Wibisono, saya dari 10 IPS 2 nomor absen 3. Saya Theo dari 10 MIPA 2. Mark Elliott Zuckerberg is an American media magnate, internet entrepreneur, and philanthropist. He is known for co-founding Meta Platform, Inc. and Server as its chairman, chief executive officer, and controlling shareholder. Mark was born on May 14, 1984 in the area called Dobbs Ferry, Winchester County, New York City. Regarding physical appearance, Mark's body is 117 centimeters tall and weighs 17.6 kilograms. His hair is red and his eyes are blue. He is married and has 2 children. Mark Zuckerberg dikenal sebagai kepribadian yang suka beramal. Contohnya adalah dengan meluncurkan program internet nirba, internet.org, menyumbang sekitar 5 juta US dollar atau setara dengan 66,5 miliar untuk dana beasiswa yang membantu imigran gelap menghadiri kuliah. Dalam sebuah postingan Facebook Rabu 17 Juni 2015, Zuckerberg mengatakan sumbangan untuk dana The Dream US itu adalah sebuah investasi dalam menciptakan beasiswa bagi lebih dari 400 siswa yang tidak berdokumen di San Francisco Bay Area. Kemudian menyumbang dana 25 juta US dollar untuk membantu mengatasi virus Ebola. Dana hibah itu, kata Zuckerberg, akan digunakan oleh Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan, sebuah badan resmi Amerika Serikat dalam upaya mengatasi Ebola di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, serta di tempat lain yang terancam virus mematikan itu. Dengan kepribadian yang suka beramal itu membuat Mark Zuckerberg disukai banyak orang. Selain karena kecerdasannya dalam membuat berbagai teknologi yang canggih, hal itu juga bisa menjadi teladan bagi kita untuk berbuat baik. Dan terlepas dari itu semua, Mark Zuckerberg dikenal lepas dari perannya dalam kemajuan teknologi. Oleh karena itu, bisa mendorong kita untuk lebih berpikir kritis ke depannya terhadap perkembangan di dunia, terutama dalam teknologi dan sosial media. Seperti saat ini, sekolah tatap muka masih dibatasi karena corona. Kita bisa belajar dari rumah menggunakan gadget. Kita sebagai manusia harus bisa bersosialisasi kepada sesama karena itu adalah proses pembentukan kepribadian kita. Seperti halnya sekarang sekolah diwajibkan untuk memakai gadget. Namun, kita juga harus menggunakan gadget itu dengan bijak. Digunakan sebagaimana mestinya untuk mencari sumber-sumber, bisa juga untuk mencari literasi, bukan dengan gadget, justru malah sebaliknya, pas sekolah malah digunakan untuk chattingan. Itu justru tidak mempunyai kepribadian yang bagus dan dengan teknologi juga belum bijak menggunakannya. Seharusnya dengan kemajuan teknologi, seharusnya dapat membantu kita untuk bersosialisasi yang jauh menjadi dekat dan bisa sebagai sarana mendapatkan informasi, bukan sebaliknya. Dengan kemajuan teknologi akan menimbulkan masalah baru, terutama dapat menghancurkan diri pribadi dan menjauhkan yang dekat. Kita juga bisa menggunakan hati nurani sebagai pedoman untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kehidupan kita dalam membentuk pribadi. Kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman dalam menggunakan gadget, tetapi dalam kita menggunakannya, gunakan juga hati nurani agar kita tidak terjebak dengan perbuatan kita sendiri. Nah, dengan gadget, kita juga sekarang semuanya dipermudah loh. Kita bisa mencari wilayah NKRI di mana saja. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menyatakan berdaulat atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Aku baca di internet bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari kepulauan dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 16.000. Itu menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wilayah NKRI juga mencakup udara yang ada di atas, wilayah laut, dan wilayah darat yang dimilikinya. Kira sekarang, orang-orang tidak perlu mencari artikel-artikel tentang batik tulis, topeng, dan tarian daerah
di koran atau di majalah, dikarenakan artikel itu sudah bisa kita temukan di internet yang sudah sangat mudah untuk dicari, dikarenakan di masa sekarang sudah ada gadget yang bisa dimanfaatkan untuk mencari artikel yang penting, seperti cara pembuatan batik tulis. Hanya mencari artikel saja yang bisa kita lakukan dengan gadget. Dengan gadget kita juga bisa melakukan perdagangan yang bisa kita sebut bisnis online. Kita hanya perlu di rumah saja, dan manfaat gadget tidak itu saja. Gadget bisa dimanfaatkan lebih dalam, bisa melakukan promosi suatu hasil kerajinan tangan yang telah kita buat. Peluru ditembakkan ke atas dengan ketinggian peluru yang dicapai dinyatakan sebagai peluru itu berada pada ketinggian tidak kurang dari 221 meter. Dengan demikian, peluru akan berada pada ketinggian tidak kurang dari 221 meter, yaitu dari detik ke 13 sampai ke detik 17 dalam selang waktu 17 atau 13 detik. Kalian tahu protista kan? Nah, jadi protista itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu menyerupai jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, di zaman sekarang juga memiliki manfaat. Contohnya, yang berbentuk jamur berfungsi sebagai decomposer atau pengurai organisme di air. Sedangkan yang berbentuk tanaman itu lebih dikenal dengan ganggang. Nah, ganggang sendiri itu memiliki fungsi di 2 bidang, yaitu bidang industri dan makanan. Di rumah kalian pasti terdapat kipas angin. Kalian tahu nggak kenapa hembusan angin yang dikeluarkan tiap level di kipas itu berbeda-beda? Nah, jadi perbedaan itu terjadi karena kecepatan dari kipas tersebut. Dalam fisika, gerakan kipas itu termasuk dalam gerak melingkar, yang dimana kecepatan sudut dari kipas lah yang membuat hembusan angin berbeda.